Shalom semua. Shalom semua keluarga New Life. Apa kabar nih sore hari ini? Tentu saja luar biasa, dahsyat dan mantap. Mari sebelumnya kita beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus kita yang luar biasa. Ya luar biasa ya. Seperti tadi pujian kita naikkan, biarlah kalau kita mau membalas kasih karunia Tuhan ya, kalau seperti tema ya di bulan ini adalah menikmati kasih karunia Tuhan Yesus. Bagian kita adalah menikmati. Padahal kita tidak perlu melakukan apa-apa, bagian kita hanya menikmati seperti itu ya. Kalau kita sudah diberi hak istimewa untuk menikmati kasih karunia Tuhan. Kira-kira coba kita merenungkan bagaimana sih caranya kita bisa membalas ya. Sedangkan kasih karunia itu kita terima dengan cuma-cuma. Tidak ada upaya kita sama sekali di dalam kasih karunia yang sudah kita terima. Kalau kita membayar pun bukan kita nggak bisa, tapi kita nggak mampu seperti itu ya. Terlalu mahal kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita seperti itu ya. Jadi seperti tadi pujian, biarlah kita selalu mengucap syukur atas semua kasih karunia meskipun hal yang sederhana yang mungkin sering kali kita lupa gitu ya, kalau itu adalah kasih karunia Tuhan. Karena manusia kan, karena kita punya agenda tersendiri, kita punya keinginan-keinginan pribadi gitu ya. Seringkali kita lupa gitu loh untuk mengucap syukur atas kasih karunia. Karena setiap hari kita menikmati seperti udara yang segar pada pagi hari, sinar matahari. Mungkin hal-hal itu adalah hal-hal yang setiap hari kita terima. Sehingga kita mikir, waduh, pengenlah yang lebih spektakuler ya. Padahal kita sama-sama belajar ya. Dalam hal yang kecil sekalipun kita belajar untuk mengucap syukur atas setiap sisi kehidupan kita. Kita bisa menikmati kasih karunia Tuhan. Ya sebagai manusia normal kita semua rindu ya, tentunya kita semua rindu untuk selalu, untuk setiap saat menikmati kasih karunia Tuhan. Benar ya Bapak Ibu ya. Kalau perlu setiap saat lah menikmati kasih karunia Tuhan yang tidak pernah habis-habisnya di dalam kehidupan kita. Tapi ya kadang-kadang kita tidak menyadari ya bahwa kasih karunia itu berbicara dari hal-hal yang sederhana sampai hal-hal yang menurut kita wow banget ya. Sampai menurut kita hal-hal yang spektakuler ya. Jadi seringkali kita kurang mengucap syukur dengan hal-hal yang biasa. Kita lebih fokus kepada kasih karunia yang bersifat spektakuler yang membuat kita itu takjub, yang membuat kita itu sepertinya kita merasa wah keren banget ya kasih karunia Tuhan. Kalau kita mau mengucap syukur dari hal yang sekecil-kecilnya, kita bisa mengucap syukur kepada Tuhan tentang apa yang sudah Tuhan berikan di dalam kehidupan kita, bukan yang belum ada dalam kehidupan kita. Kadang-kadang dulu pun saya pernah berpikir, kenapa ya orang ini yang menikmati, kok orang yang satu nggak menikmati. Kadang-kadang kita tanpa kita sadari kita membandingkan ya, kenapa dia selalu menikmati, kenapa yang satu lagi kok nggak menikmati gitu ya, kok Tuhan nggak memberikan anugerah untuk menikmati. Padahal seringkali kita sering membatasi dengan pikiran kita bahwa kasih karunia itu adalah hal-hal yang bersifat wow, yang bersifat luar biasa, yang bersifat besar. Tanpa kita menyadari bahwa dalam hal yang kecil pun kita bisa menikmati kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kita. Banyak orang-orang Kristen, orang-orang percaya yang masih menunggu gitu ya, masih menunggu kasih karunia Tuhan menurut pikiran mereka, bukan menurut apa yang sudah Tuhan berikan. Kalau kita mau menyadari setiap kita sudah dianugerahkan kasih karunia yang berlimpah. Cuma tinggal kita mau menikmati apa enggak. Kalau kita cuma mau menikmati 10%, ya sudah kita akan menikmati yang 10%. Contohnya seperti ini. Anggaplah saya ngajak Pius nih pergi rumah makan Padang. Kalau kita tahu rumah makan Padang kan itu disaji ya. Kan semua lauk disajikan. Kadang-kadang ditanya mau makan milih apa mau saji. Kalau kita mau milih saji, otomatis dari pelayan restonya kan mengeluarkan nih semua menu di satu piring ya gitu ya. Ada arsik gitu ya, ada telur dadar, seperti ada rendang, ada sayur-sayuran, ada ikan bermacam-macam. Mungkin kalau kita ke rumah makan Padang sampai 15 menu ya disajikan di meja. Tapi
kalau kita makan di rumah makan Padang tergantung kita ya, kita mau milih menu yang mana. Kalau kita memilih kita makan ikan, berarti itulah yang kita bayar ya, yang lain nggak perlu ya. Sebagaimana itu kasih karunia Tuhan ya. Tuhan sudah menyediakan kasih karunia yang begitu banyak dalam kehidupan kita. Bukan Dia tidak memberikan, Dia sudah memberikan. Ya, Dia sudah memberikan kasih karunia-Nya semuanya. Bahkan dirinya sendiri sudah Dia berikan kepada kita. Ya, Dia sudah memberikan segala sesuatu kepada kita. Kasih karunia sudah Dia berikan. Cuma tinggal kita itu mau nggak menerima segala sesuatunya. Kalau kita seperti tadi di rumah makan Padang ya, kalau pada saat saya ngajak Pius nih ke rumah makan Padang, Pius boleh nih, semua boleh dimakan, kecuali piringnya jangan dimakan, saya bilang gitu. Terus Pius ternyata karena segan atau gimana karena kenyang kah, terus Pius itu cuma memilih sambal dan telur dadar kayak gitu ya. Nah nggak apa-apa, Pius akan menikmati hanya sekedar sambal dan telur dadar. Tapi umpamanya saya mengajak Mbak Yani yang ikut serta, Mbak Yani nyicip semua menu kayak gitu ya, semua menu meskipun sedikit dicicip sama Mbak Yani, banyak akan menikmati segala sesuatunya. Begitupun dengan kehidupan kita pada saat kita menikmati kasih karunia Tuhan. Seringkali kita berpikir, kenapa Tuhan tidak menganugerahkan kasih karunia seperti yang diberikan kepada si A? Kenapa? Kok saya enggak? Tanpa kita sadari bahwa Tuhan sudah memberikan. Tapi bagaimana kita mau percaya enggak? Kita mau enggak menikmati kasih karunia yang sudah Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kita? Bapak Ibu. Bagaimana contoh yang paling gampang ya, kalau kita pergi air terjun ya. Kalau kita pergi air terjun itu deras banget ya. Air yang turun dari atas ya. Seperti pancuran yang deras banget. Seandainya kalau kita pergi air terjun dan saya pergi air terjun dan saya membawa satu gelas aqua yang kosong gitu ya, satu gelas yang kosong. Saya mengambil air melalui air terjun itu, saya akan menerima cuma satu gelas itu. Tetapi pada saat itu kalau saya membawa nih satu ember yang besar untuk mengambil air dari air terjun itu, saya akan menikmati satu ember air kesegaran air terjun itu. Begitupun dengan kehidupan kita. Pada saat kita menikmati kasih karunia Tuhan, seberapa besar kita membuka hati kita untuk hadirnya Dia, bekerjanya Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau kita cuma membuka 10-15%, otomatis kita akan menikmati hanya 10-15%, dan jangan pernah merasa iri. Kenapa dia iya, kenapa saya enggak? Karena itu tergantung hati kita, sebagaimana kita percaya sama Dia, berapa besar iman kita kepada Dia. Kalau kita mau menyerahkan segala sesuatunya, saya percaya Dia terlebih rindu kita menikmati segala sesuatu yang sudah Dia sediakan buat setiap kita. Sebagai orang-orang tua pasti ya memikirkan semua yang terbaik buat anak-anaknya. Cuma kalau anaknya tidak mau menikmati segala sesuatu, ya sudah, itu resiko masing-masing, kan sangat disayangkan ya. Sangat disayangkan. Jadi kita belajar ya, kalau semua kasih karunia Tuhan itu sudah dianugerahkan pada setiap kita. Mari kita mulai belajar, buka hati, kita percaya. Kita belajar menikmati semuanya di dalam Dia, gitu ya. Kita belajar menikmati semuanya di dalam Dia. Jangan hanya kita senang melihat rumput tetangga kok lebih hijau, kenapa rumput di halaman saya enggak. Jangan kita membandingkan kehidupan kita dengan orang lain ya. Marilah kita boleh melihat gitu ya, bahwa Tuhan juga terlebih rindu memberikan segala sesuatu dalam kehidupan kita. Dengan cara bagaimana? Kalau kita sudah tahu bahwa kan bagian kita cuma percaya. Kita cuma percaya. Pada saat kita percaya, kita akan menerima. Pada saat kita belum percaya, kita tidak akan pernah menikmati kasih karunia Tuhan. Tuhan kita itu sama. Tuhan yang kita percaya, Tuhan yang saya percaya, Tuhan yang dipercaya oleh Despri, Tuhan yang dipercaya oleh Dina dan Mama, Tuhan kita sama. Dan saya percaya Tuhan itu bukan Tuhan yang pilih kasih. Segala sesuatu yang Dia berikan semuanya itu sama, kayak gitu ya. Jadi kita sama-sama belajar untuk kita bijak, untuk kita belajar untuk menyerahkan segala sesuatu ke dalam tangannya, sehingga apa? Kita bisa menikmati gitu ya. Kalau sudah dikasih tapi kita tidak menikmati, kan itu ruginya kita ya. Tuhan tidak pernah rugi. Yang rugi adalah kita gitu ya. Kita jadinya seringkali iri, kita melihat kok orang si A, si B kok kelihatannya kok lebih beruntung daripada kita, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi kita sama-sama belajar untuk setiap waktu menikmati kasih karunia Tuhan yang kadang-kadang kita tidak ngerti apa yang harus kita kerjakan. Seringkali gini,
Kenapa bagian kita untuk menikmati itu susah gitu ya? Seperti seakan-akan kita mau menikmati itu kok antara iya Kak, apa enggak? Karena manusia semua terbiasa dengan melakukan sesuatu baru kita mendapat. Pada saat kita melakukan kewajiban kita baru hak itu diberikan. Benar ya? Seperti kalau kita bekerja. Pada saat kita bekerja dari tanggal 1 sampai tanggal 30, umpamanya kita bekerja selama 1 bulan, kita bekerja menyelesaikan tanggung jawab kita, baru di akhir bulan kita menerima hak kita, yaitu upah ya yang diberikan. Seringkali segala sesuatu yang kita dapat itu karena hasil kerja keras kita. Karena kita sudah melakukan tanggung jawab, baru kita menerima hak kita. Tetapi tidak dengan kasih karunia Tuhan. Tidak ada upaya kita sama sekali kalau kita berbicara kasih karunia Tuhan. Kenapa? Kalau kita mau dengan upaya kita nggak layak seperti itu. Kita sangat nggak layak untuk bisa gitu ya melakukan segala sesuatu untuk menikmati kasih karunia. Semua hanya kebaikan hatinya yang membuat kita bisa menikmati segala sesuatu, bukan cuma yang baik, tetapi semua yang terbaik dianugerahkan di dalam kehidupan kita. Ya, jadi hari ini kita akan belajar Bapak Ibu ya untuk bagaimana kita bisa menikmati kasih karunia Tuhan yang sangat besar seperti itu. Jadi kasih karunia Tuhan itu dalam semua hal dalam kehidupan kita itu Tuhan turun campur tangan. Tuhan turun campur tangan. Jangan pernah menganggap kasih karunia Tuhan adalah hal-hal yang spektakuler. Jangan pernah menganggap kasih karunia Tuhan adalah hal-hal yang wow, yang membuat kita terengah, yang membuat kita takjub. Tetapi marilah kita belajar bahwa nikmatilah kasih karunia Tuhan dalam hal yang sederhana dalam kehidupan kita. Contoh pada saat hari ini kita masih punya waktu untuk kita bisa duduk, untuk kita bisa beribadah bersama, itu hanya karena kasih karunia Tuhan. Tapi kadang-kadang kita sebagai manusia, kita kurang menyadari bahwa ini adalah kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kita. Berapa banyak orang di luar sana mungkin mereka mau ikut ibadah secara online, tapi mereka nggak punya waktu, mungkin mereka harus dituntut oleh tanggung jawab, mereka harus bekerja di hari Minggu seperti itu. Atau mereka mau ikut ibadah, tapi mungkin mereka nggak punya handphone, nggak punya data untuk mengikuti ibadah. Jadi dalam hal yang sekecil-kecilnya apa yang ada pada kita, mari kita belajar untuk menikmati. Jangan pernah melihat, jangan pernah memikirkan hal yang lebih daripada apa yang pernah kita pikirkan. Contohnya sekarang ini, kita bisa memiliki keluarga, kita memiliki pasangan, kita memiliki orang tua yang terbaik, kita memiliki kesehatan untuk kita bisa beraktivitas. Bukankah itu adalah kasih karunia Tuhan? Cuma seringkali kita lupa gitu ya, saya pun pribadi kadang masih mengeluh seperti itu ya, karena saya lupa gitu ya bahwa itu adalah hal yang luar biasa yang sudah Dia anugerahkan. Jadi mari kita belajar ya. Hari ini kita belajar dari seorang perempuan Kanaan ya. Kita akan lihat dari Matius 15 ayat 21 sampai 28 ya. Matius 15 ayat 21 sampai 28 kita lihat bagaimana kalau di atas perikopnya ada terus iman seorang perempuan Kanaan ya. Dikatakan di Matius 15 ayat 21 katakan gini. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Ayat 22, maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku, ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Dikatakan seperti itu ya. Jadi ada seorang perempuan Kanaan datang kepada Yesus, dikatakan, "Kasihanilah aku, ya Tuhan, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Bagi seorang ibu, kalau melihat anaknya sakit gitu ya, melihat anaknya menderita, itu menjadi beban ya bagi seorang ibu tentunya ya. Dan kita lihat dari seorang perempuan Kanaan, dia memohon belas kasihan ya. Kalau kita melihat di Matius 15 ini ayat 21 sampai 26 ini ya, kan kita bisa belajar sebuah kisah yang menarik ya. Dari seorang perempuan Kanaan yang datang kepada Yesus dan meminta belas kasihan Yesus untuk menyembuhkan anaknya yang sedang kerasukan setannya. Tadi sempat saya bagaimana sih latar belakang yang namanya orang Kanaan ya. Kalau kita lihat perempuan Kanaan ini adalah salah satu bangsa yang hendak dimusnahkan oleh Allah ya. Kenapa? Karena kebudayaan dan agama mereka itu tidak berkenan bagi Allah. Jadi orang-orang Kanaan itu kebudayaan dan agama mereka tidak berkenan bagi Allah.
mereka menyembah patung-patung berhala. Kalau Bapak Ibu ntar baca lagi ya di Perjanjian Lama dikatakannya, kehidupan mereka penuh dengan penyimpangan ya. Kehidupan mereka penuh dengan penyimpangan. Kehidupan mereka itu cemar dan dikatakan mereka adalah bangsa yang bejat dan tidak layak bagi Allah. Luar biasa ya. Sudah hidupannya cemar, dikatakan mereka menyembah patung-patung berhala, kebudayaan mereka adalah kebudayaan yang enggak baik, dan dikatakan mereka tidak layak bagi Allah. Secara manusia, kalau kita lihat ya, seorang perempuan Kanaan yang datang kepada Yesus, kalau saya mengandaikan kalau saya dalam posisi perempuan Kanaan ya, saya tahu bahwa bangsa saya adalah bangsa yang berdosa kayak gitu ya, seorang bangsa yang berdosa, bangsa yang tidak layak, bangsa yang bejat, bangsa yang tidak layak bagi Allah seperti itu ya. Dan apa mungkin seperti itu saya datang kepada Yesus dan Yesus tuh mau menolong saya. Seringkali kan pemikiran kita seperti itu kan, karena kita berdosa, karena kita nggak layak, karena kita cemar, dan karena dikatakan nggak mungkin seperti itu. Tuhan mau memalingkan mukanya, mau mengarahkan mukanya pada kita untuk melihat kita. Dan kalau kita lihat sesungguhnya kalau kita lihat secara posisi, perempuan Kanaan itu tidak layak untuk mendapatkan kesembuhan bagi anaknya. Nggak usah dapat kesembuhan. Pada saat dia datang untuk memohon belas kasihan, Yesus, itu pun kita sudah mikir ya, wah berani juga ya ini perempuan Kanaan ya, sudah nggak layak, sudah berdosa, kok berani ya datang gitu ya menghadap Yesus seperti itu. Bangsa Kanaan adalah bangsa asing yang tidak termasuk dalam kategori bangsa Israel. Dan dikatakan salah satu bangsa yang telah dikutuk ya, yang telah dikutuk. Jadi orang-orang Kanaan itu di dalam Alkitab mereka adalah penduduk dari Sodom dan Gomora ya. Kalau kita lihat kenapa sih kok orang Kanaan itu dipandang oleh saudara mata ya, karena mereka adalah penduduk Sodom dan Gomora yang kita tahu dimusnahkan dengan api dan hujan belerang ya. Kalau kita tahu yang Perjanjian Lama. Dan ketika berada di Kanaan gitu ya, mereka juga orang-orang Kanaan itu juga berperang dengan orang Israel ya. Bangsa Kanaan juga berperang dengan orang Israel. Jadi bangsa itu sudah cemar dan Allah juga nggak mau kalau mereka itu mengajarkan hal-hal yang tidak baik kepada bangsa Israel. Kalau tadi saya sempat baca historinya ya, nggak mau ya, karena dengan kebudayaan mereka yang sudah cemar, dengan agama mereka yang menyembah patung berhala seperti itu. Kalau mereka bergaul dengan orang Israel, otomatis kemungkinan mereka akan membawa dampak yang buruk seperti itu. Itu latar belakang dari perempuan Kanaan yang minta belas kasihan Yesus yang ada di Matius 15. Tetapi Bapak Ibu, kalau kita lihat, kalau ntar kita baca sampai pada akhirnya bahwa perempuan Kanaan ini menerima kesembuhan buat anaknya. Dari seorang perempuan cemar, dari seorang perempuan yang berdosa, dari seorang bangsa yang bejat dan dikatakan tidak layak bagi Allah. Cuma kok sampai akhirnya perempuan Kanaan ini boleh menerima kesembuhan ya. Menerima kesembuhan daripada Yesus buat anaknya ya. Perempuan ini datang kepada Yesus. Pada saat dia datang, yang awalnya dia cuma memohon belas kasihan kepada Yesus ya. Kalau tadi kita lihat, maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, kasihanilah aku ya Tuhan anak Daud. Karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita ya. Jadi dia minta belas kasihan kepada Yesus. Dan kita lihat bahwa ada satu kesungguhan hati ya dari perempuan itu untuk meminta belas kasihan dari Yesus agar anaknya bisa sembuh dari kerasukan setan. Nah, kalau kita lihat pada saat tadi di ayat ke-22 dikatakan kasihanilah aku ya Tuhan anak Daud. Katanya kasihanilah aku ya Tuhan anak Daud. Meskipun dia adalah seorang perempuan dari bangsa yang cemar, dari bangsa yang dikatakan tidak layak bagi Tuhan dikatakan ya. Dan dikatakan bahwa dia bangsa yang sudah apapun yang dilakukan sudah nggak berkenan di hadapan Tuhan seperti itu. Tapi kita lihat bahwa perempuan ini mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan. Ya. Dia tahu, dikatakan kasihanilah aku ya Tuhan anak Daud. Dia mengakui dalam hatinya bahwa dialah Yesus yang menjadi sumber pengharapan. Satu hal yang kita bisa belajar ya, hal yang pertama, jadi saya hari ini akan membagikan 3M ya Bapak Ibu ya.
M yang pertama yang bisa kita belajar dari perempuan Kanaan, meskipun kita lihat bahwa dia adalah perempuan berdosa dari bangsa yang cemar, yang tidak layak bagi Tuhan, tapi yang luar biasanya perempuan ini memiliki iman yang benar, ya, memiliki iman yang benar. Jadi kalau kita lihat perempuan ini, dia tahu kepada siapa dia berharap dan kepada siapa seharusnya dia memohon belas kasihan, seperti itu. Meskipun kalau secara pemikiran dia tahu bahwa dia tuh nggak layak, dia nggak layak untuk mau menerima belas kasihan, apalagi kesembuhan buat anaknya. Tapi yang luar biasa, dia memiliki iman yang benar. Orang yang dia tuju bukan orang sembarangan. Orang yang dia tuju adalah orang yang benar, yang memang bisa memberikan kesembuhan, yang memang bisa memberikan kemerdekaan buat anaknya yang lagi kerasukan setan, ya Bapak Ibu, Saudara, ya. Jadi perempuan ini meminta belas kasihan kepada Yesus untuk kesembuhan anaknya. Itu yang luar biasa, dan dia memiliki iman, ya, dia memiliki iman yang benar. Dia datang kepada Yesus dan dia minta belas kasihan kepada Yesus. Dia tidak memandang dirinya, dia tidak memandang latar belakang bangsa yang sudah cemar, tapi dia sungguh memiliki iman. Dia datang kepada Yesus untuk meminta pertolongan, Bapak Ibu, ya. Mungkin Bapak Ibu pada saat kita hidup sehari-hari, mungkin pada saat kita ada pergumulan, ya, kita ada pergumulan, kepada siapa kita akan datang? Banyak orang-orang yang di luar sana, mungkin orang Kristen, tapi mereka belum sungguh-sungguh, mereka belum memiliki iman yang benar, mereka belum datang kepada siapa yang seharusnya mereka datang. Mereka lebih percaya kepada orang-orang yang dikatakan orang-orang pintar, ya. Orang-orang yang kelihatannya bisa memberikan solusi secara cepat, seperti itu, ya, secara cepat. Jadi pada saat kita bisa belajar dari seorang perempuan Kanaan, ya, pada saat kita memiliki masalah, Bapak Ibu, yuk kita memiliki iman yang benar. Kita datang, kita berharap kepada orang yang benar. Kita tahu bahwa yang bisa memberikan kita kemerdekaan tidak lain, tidak bukan hanya Yesus Kristus, bukan kepada yang lain. Mungkin pada saat seseorang memiliki pergumulan, kadang-kadang kita lebih percaya kepada ramalan, kepada apa kata orang, ya. Seringkali kuping kita ini terlalu tipis untuk mendengar apa kata orang. Oh ya, kata si A kayak gini aja sih solusi, dan kita ikut. Padahal hal yang dikatakan belum tentu sesuai dengan kebenaran firman. Atau kalau dulu di waktu saya mulai kecil gitu, orang tua saya lebih percaya kepada apa kata sio, ya, apa kata sio. Kalau di orang Chinese kan mereka percaya itu. Jadi semua lebih ke berdasarkan apa kata sio. Terus kalau enggak apa kata penanggalan ramalan dari tanggal yang berdasarkan bulan dan bintang, seperti itu, ya. Jadi dari sini kita sungguh belajar. Pada saat kita punya masalah, Bapak Ibu, yuk kita datang kepada Yesus. Yesuslah sumber pengharapan kita. Yesuslah tempat kita bisa memohon belas kasihan. Bukan pada percaya-percaya kepada yang lain. Mungkin kalau saya lihat anak-anak sekarang, anak-anak remaja, mereka lebih suka lihat pada ramalan bintang, ya, horoskop, seperti itu, ya. Kalau kita cuma mau baca sekedar nggak apa-apa. Tapi kalau kita sampai percaya dan menjadi dasar bagi kita untuk bertindak, nah itu salah besar, Bapak Ibu, ya, salah besar, ya. Contohnya paling gampang gini, umpamanya suatu saat nih si Dina lagi sakit, maunya gini, anggaplah suami saya kan menderita sakit jantung, ya. Jadi suami saya ada menderita sakit jantung, sembuh katanya, amin, gitu, ya. Nah, suatu hari dia perlu konsultasi gitu, ya, dengan dokter jantung kayak gitu, ya. Dia tahu jantungnya ini perlu vitamin gitu, ya. Dia perlu vitamin dari dokter jantung. Tentunya vitamin untuk jantung dengan vitamin untuk kita kan beda, ya. Tetapi suami saya ini dia pergi ke rumah sakit, ya. Anggaplah dia ke rumah sakit Elizabeth, ya. Dia pergi ke Elizabeth, dia daftar. Cuma suami saya ini dia tidak mendaftar ke dokter jantung, tapi dia mendaftar ke dokter umum kayak gitu, ya. Ya, kira-kira Bapak Ibu kalau yang pengen nih punya dapat vitamin untuk jantungnya, tapi datangnya ke dokter umum, ya. Kira-kira dapat nggak vitamin jantung? Ya pasti enggak, ya. Dokter umum kan adalah yang umum-umum aja, ya. Yang umum-umumnya dia tidak akan bisa memberikan vitamin yang tepat untuk jantung, seperti itu, ya. Begitupun dengan kehidupan kita, ya. Pada saat kita punya masalah gitu, ya, seringkali kita datang ke orang yang tidak tepat, seperti itu, sehingga bukan jadinya masalah kita selesai, tapi jadinya masalah kita yang mestinya satu jadi berkembang biak jadi 2 atau 3 kayak gitu, ya Bapak Ibu, ya.
Jadi kita belajar dari perempuan Kanaan untuk memiliki iman yang benar. Kepada siapa kita harus berharap gitu ya. Kepada siapa kita harus berharap, kepada siapa kita harus datang, kepada siapa kita bisa memohon belas kasihan gitu ya. Bukan kepada orang-orang atau kepada ramalan-ramalan yang memang tidak jelas kebenarannya yang akan membawa kita menuju kebinasaan. Jadi M yang pertama yang bisa kita pelajari untuk kita dapat menikmati kasih karunia Tuhan adalah memiliki iman yang benar. Ya. Jangan pernah melihat diri kita, jangan pernah melihat posisi kita, status kita yang kadang-kadang kita masih masih bisa error, yang kadang masih bisa ngehangnya. Tapi kita lihat bahwa ada Tuhan Yesus yang selalu menolong kita. Yang pertama adalah memiliki iman yang benar. Kita lanjut di ayat 23, Matius 15 ayat 23 dikatakan begini. Tetapi Yesus sama sekali, jadi pada di ayat ke-22 kan perempuan ini berseru ya kepada Yesus, kasihanilah aku ya Tuhan anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Nah di ayat ke-23 itu adalah respon Yesus, kita lihat ya. Tetapi Yesus dikatakan sama sekali tidak menjawabnya. Katakan ya, tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Kalau kita lihat, dia kan perempuan Kanaan sudah bilang, kasihanilah aku ya Tuhan. Yang luar biasa pada saat saya baca, Yesus dikatakan Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Ini sangat berbeda ya Bapak Ibu ya. Kalau banyak-banyak kisah di dalam Alkitab pada saat orang datang membutuhkan pertolongan, pada saat orang datang kepada Yesus membutuhkan jamahannya, pada saat orang datang memerlukan kesembuhan, Yesus dengan lemah lembut menjawab ya. Yesus dengan lemah lembut memulihkan ya kan. Kalau kita lihat kan rata-rata di Perjanjian Baru Yesus memulihkan, Yesus segera menjawab. Bahkan sebelum orang itu meminta seperti itu, sebelum orang itu meminta, Yesus sudah menganugerahkan yang terbaik buat orang itu. Entah kesembuhan, entah jalan keluar, yang penting kemerdekaan sudah Yesus anugerahkan. Tetapi tidak dengan perempuan Kanaan ini. Ya, dikatakan Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, kata murid-muridnya, suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Jadi muridnya terganggu ya dengan keadaan dengan kehadiran perempuan Kanaan itu. Kalau saya lihat ya, suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Mungkin pada saat itu Yesus sambil berjalan dan perempuan ini mengikuti Yesus dan murid-muridnya dan mengikuti sambil berteriak-teriak ya. Kasihanilah aku ya Tuhan. Dia teriak-teriak sambil ngomong. Yang murid-murid terganggu. Terus di ayat ke-24 dikatakan jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Di ayat ke-25, tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia. Dikatakan perempuan itu mendekat dan menyembah dia dan berkata, Tuhan tolonglah aku. Ya, sama-sama ya. Tuhan tolonglah. Dari sini kita lihat ya, bagaimana responnya Yesus. Responnya Yesus itu jelas. Tidak memberikan jawaban kepada perempuan itu. Sebaliknya, kalau kita lihat, dikatakan Yesus hanya diam ya, tidak menjawab pada saat perempuan itu minta belas kasihan ya. Dan saya melihat bahwa Yesus sangat ya memberikan respon yang sangat-sangat tidak biasa ya, sangat-sangat tidak biasa seperti yang Yesus lakukan ya. Kalau tadi pada saat ada orang bergumul, orang mendekat meminta pertolongan, Yesus dengan serta-merta langsung menjawab, tetapi tidak dengan perempuan Kanaan ini ya. Di saat dia datang, dia minta pertolongan, malahan dikatakan para murid ngomong suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita dengan teriak-teriak gitu ya. Dan dalam narasi ini, dalam cerita ini kita lihat ya ada percakapan antara Yesus dengan perempuan ini ya. Kalau kita lihat kira-kira layakkah perempuan Kanaan itu menerima kesembuhan buat anaknya? Sudah dia orang Kanaan, setelah itu dikatakan dia juga dia minta belas kasihan, tapi Yesus tidak berespon sama sekali ya. Secara kasat mata mungkin kita paling juga enggak. Cuma masa sih Yesus sudah tolong, bukan ke Yesus setiap saat itu Yesus datang untuk menjadi sumber jawaban bagi banyak orang ya. Jadi sampai kalau kita lihat murid-murid Yesus yang meminta agar perempuan ini diusir ya. Jadi murid Yesus meminta Yesus untuk mengusir perempuan ini dari hadapan mereka karena dia dianggap perempuan ini sudah mengganggu mereka ya dan merusak suasana ya. Mungkin kalau kita lagi jalan gitu ya, terus ada orang teriak-teriak, kasihanilah saya, terus tolonglah saya, kita kan juga jadi nggak enak ya.
di jalan dia sambil teriak-teriak seperti itu ya. Dan murid-murid ini memang ingin ya bahwa perempuan ini biar enyah ya, biar pergi dari hadapan mereka ya, karena perempuan ini sangat mengganggu ya. Tapi yang kita lihat apa yang terjadi dengan perempuan ini. Perempuan ini tetap bertahan ya dengan kehendak dan keyakinan yang dia miliki. Bahkan kalau kita lihat ya, kalau tadi dikatakan di ayat ke-25, meskipun Yesus Yesus diam, tidak menjawab apa-apa, malahan murid-muridnya di ayat ke-23 menyuruh Yesus untuk meminta Yesus untuk menyuruh perempuan itu pergi, dan pada akhirnya Yesus bilang di ayat ke-24, aku diutus hanya untuk domba-domba yang hilang dari umat Israel, dikatakan. Yesus bilang seperti, aku diutus hanya untuk domba-domba yang hilang dari umat Israel. Dan kita lihat bahwa orang Kanaan itu belum masuk dalam umat Israel ya, di luar itu ya. Jadi kalau kita coba dalam memposisikan kita dalam posisi perempuan Kanaan ini, yang pertama sudah Yesus diam, nggak nanggapin sama sekali, terus sudah murid-murid mau menyuruhnya pergi gitu ya. Dan akhirnya Yesus menjawab, aku diutus hanya untuk domba-domba yang hilang dari umat Israel. Tentunya seringkali kita merasa, waduh sudah nggak mungkin lagi kayak gitu ya. Respon Yesus sangat-sangat nggak mendukung ya untuk mau membantu ya. Tetapi yang luar biasa kita lihat di ayat ke-25 bahwa perempuan itu mendekat dan menyembah dia. Ya. Perempuan ini tidak malah pergi ya. Kalau kita lihat, saya memposisikan kalau saya dalam posisi perempuan itu mungkin saya akan ngomel-ngomel dan saya akan pergi, sudahlah, nggak usah lagi lah minta tolong ya. Dia nggak nanggepin. Setelah itu dia juga bilang, ya, aku diutus hanya untuk domba-domba yang hilang dari umat Israel. Berarti kitanya nggak masuk dalam golongan yang mau dibantu seperti itu ya. Mungkin kita sebagai manusia biasa kayak gitu, ya sudah kita akan marah. Waduh, katanya mau menolong, tapi kalau seperti ini kayak gitu ya. Seringkali kan manusia responnya seperti itu, dan pergilah, kita akan pergi. Tetapi tidak dengan perempuan ini. Itu yang luar biasanya. Tetapi perempuan ini mendekat dan menyembah dia. Jadi mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. Ya, jadi hal yang kedua yang bisa kita belajar dari seorang perempuan Kanaan bahwa memiliki sikap tidak mudah menyerah. Yang pertama, dia memiliki iman yang benar. Dia tahu bahwa kepada Yesus dia bisa datang dan berharap. Yang kedua, memiliki sikap yang tidak mudah menyerah meskipun dicueki ya, kalau bahasa sekarang, meskipun dicueki. Setelah itu diminta oleh murid-murid untuk diusir. Bahkan Yesus bilang bahwa saya datang hanya untuk domba-domba yang hilang dari Israel seperti itu. Tetapi hal ini tidak membuat perempuan ini undur. Hal ini tidak membuat perempuan itu jadinya menyerah. Tetapi yang dia lakukan yang luar biasa, malahan dia mendekat dan menyembah Yesus. Mendekat dan menyembah. Itu suatu respon yang luar biasa bagi seorang perempuan Kanaan ya. Dikatakan, Tuhan, tolonglah aku. Jadi hal yang kedua yang kita bisa belajar bahwa memiliki sikap yang tidak mudah menyerah, Bapak Ibu. Kalau kita hidup pada saat-saat ini, mungkin banyak pergumulan yang kita miliki ya. Pergumulan yang kadang-kadang kita merasa, aduh, iman kita pun sepertinya kok goyang gitu ya. Kok sepertinya keadaan itu tidak berubah, keadaan itu menghimpit kita, keadaan itu membuat kita itu mau gimana lagi, Tuhan saya harus bagaimana lagi ya. Tapi kita melihat bahwa meskipun perempuan ini dicuekin, mau diusir, habis itu dikatakan bahwa Yesus datang hanya untuk domba-domba hilang dari bangsa Israel, tapi perempuan ini tidak mudah menyerah. Seperti dia tetap, malahan dia mendekat, dikatakan, dan dia menyembah Yesus dan kembali memohon, meminta pertolongan buat kesembuhan anaknya. Itu yang luar biasa ya. Jadi pada saat kita hidup, Bapak Ibu, mungkin keadaan seringkali tidak sesuai dengan harapan kita ya. Pasti ya, kadang apalagi dalam masa-masa pandemi ya, keadaan itu sukar, keadaan perekonomian yang memburuk seperti itu ya. Tapi kita percaya bahwa kalau kita punya iman, janganlah kita menyerah ya. Sayang banget ya, seperti perempuan ini, dia sudah punya iman yang benar, dia memiliki sikap yang tidak mudah menyerah seperti itu ya. Hal yang kedua, memiliki sikap yang tidak mudah menyerah, seperti yang kita lihat di dalam kehidupan perempuan Kanaan ini ya. Tetapi kalau kita melihat tindakan perempuan ini yang tidak mudah menyerah meskipun tidak dijawab Yesus gitu ya. Perempuan ini tetap berusaha ya. Perempuan ini
tidak berputus asa ya. Dia tetap mendekat, dia tetap menyembah Yesus seperti itu, dan dia tetap meminta tolong kepada Yesus ya. Jadi kita sama-sama belajar, apapun kondisi kita saat ini, Bapak Ibu, mungkin keadaan-keadaan menghimpit, kita tahu bahwa kita sudah punya iman yang benar ya. Tempat kita berharap hanya kepada Yesus yang menjadi sumber jawaban, yang memberikan kemerdekaan kepada setiap kita. Di hal yang kedua itu ya. Dan kita lanjut lagi, Bapak Ibu, di ayat ke-26, tadi sampai ke-25 ya, di ayat ke-26 dikatakan, tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Kata perempuan itu, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Ya, jadi dikatakan Yesus menjawab tidak patut, gitu ya, tidak layak mengambil roti yang sudah disediakan buat anak-anaknya dan melemparkannya untuk anjing ya. Tapi perempuan itu dikatakan benar, Tuhan, dia membenarkan apa yang dikatakan Yesus, dan tetapi dikatakan namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Ayat ke-28 kita lihat, maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Jadi hal yang ketiga yang bisa kita pelajari ya, kalau tadi 3M ya. M yang pertama adalah memiliki iman yang benar. M yang kedua adalah memiliki sikap yang tidak mudah menyerah. M yang ketiga adalah memiliki kerendahan hati. Ya, memiliki kerendahan hati yang bisa kita lihat di melalui kehidupan perempuan Kanaan ya. Meskipun Yesus sudah bilang ya, Yesus sudah bilang tidak patut nih mengambil roti yang disediakan untuk anak-anak dan melemparkannya bagi anjing. Kalau kita lihat ya, berarti ketika Yesus mengatakan bahwa tidak patut mengambil roti yang disediakan untuk anak-anak dan melemparkan bagi anjing, perempuan itu malah merespon bahwa anjing itu makan dari remah-remah yang jatuh dari tuannya, dikatakan gitu ya. Jadi perempuan ini membenarkan kata Yesus, meskipun dikatakan, kalau saya membaca ya, kok sepertinya perempuan itu digambarkan kok seperti anjing ya, meskipun dia bilang iya, anjing pun mau kok makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya, dikatakannya. Perempuan ini membenarkan bahwa dia ini adalah orang berdosa. Tetapi kita lihat bahwa dia itu nggak menyerah seperti itu. Malahan sebaliknya perempuan itu mengakui ya, kita tahu bahwa dia mengakui bahwa dia itu nggak pantas untuk menerima mujizat dari Tuhan. Meskipun nih remahnya yang remah dari makanan itu pun cukup bagi dia gitu ya, nggak usah utuh. Dikatakan Yesus kan, jadi dikatakan kan roti itu kan untuk anak-anaknya dan tidak layak untuk anjing, tapi dikatakan remah-remah itu pun cukup ya bagi perempuan itu. Itu luar biasa banget. Kita melihat bahwa perempuan ini sungguh dia memiliki kerendahan hati ya, kerendahan hati. Meskipun diapa-apain ya, meskipun maksudnya dikatakan nggak layak ya untuk makan roti itu, tapi malahan dia menjawab remah-remah pun cukup kok bagi dia. Itu seperti itu. Jadi saya jadi merenung gitu Bapak Ibu ya. Seringkali pada saat kita mengalami hal-hal yang nggak baik ya dari orang-orang sekeliling kita, mungkin kita dicemooh gitu ya, mungkin kita dikata-katain seperti itu ya. Seringkali kita merasa tersinggung ya. Waduh, kok ngomong-ngomong seperti itu sih? Saya nggak seperti itu kok, kamu ngomong seperti itu ya. Tapi sungguh kita belajar ya bahwa dari perempuan Kanaan ini dia memiliki kerendahan hati ya. Meskipun hanya mendapatkan remah-remahnya pun dia nggak masalah bagi dia. Karena remah-remah dari Yesus pun cukup bagi dia. Remah-remahnya pun cukup bagi dia. Tapi yang luar biasa, dari kerendahan hati ini, dari iman yang perempuan Kanaan miliki ini, membawa dia memperoleh kesembuhan buat anaknya. Bapak Ibu ya. Dia memperoleh kesembuhan. Kalau kita lihat yang tadi di ayat ke-28 dikatakan, hai ibu, besar imanmu. Itu merupakan pujian ya dari Yesus kepada perempuan ini ya. Dikatakan, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Apa yang dikehendaki oleh perempuan ini adalah kesembuhan buat anaknya. Ya, jadi pada akhirnya meskipun awalnya Yesus diam, Yesus
ngomong kalau dia datang untuk satu visi bahwa untuk orang-orang, untuk domba yang hilang bagi bangsa Israel, tapi toh iman perempuan ini sangat besar ya. Dia tahu bahwa dasar dia berharap adalah dari Tuhan Yesus ya. Jadi kalau kita sama-sama kita tahu ya Bapak Ibu ya, kasih karunia Tuhan itu ada buat setiap kita ya. Kasih karunia Tuhan ada setiap kita. Bagaimana kita untuk menikmati kasih karunia Tuhan? Yang pertama, kalau tadi kita tahu bahwa kita memiliki iman yang benar ya. Seperti perempuan Kanaan ini, kita memiliki iman yang benar, miliki iman yang benar kepada Yesus, bukan kepada yang lain, bukan kepada kata orang, bukan pada ramalan, bukan pada segala sesuatu yang nggak jelas keberadaannya, tapi kita memiliki iman yang benar pada Yesus. Yang kedua, meskipun perempuan ini dikata-katain, mungkin nggak dianggap, tapi kita melihat bahwa perempuan ini memiliki sikap yang pantang menyerah ya. Pada saat kita hidup, mungkin keadaannya susah gitu ya, jangan sekali kita menyerah karena kita punya iman yang benar kepada Yesus. Sampai akhirnya dengan kerendahan hati yang dimiliki oleh perempuan Kanaan ini, akhirnya dia juga memperoleh kasih karunia bahwa anaknya memperoleh kesembuhan. Meskipun secara kasat mata kita melihat bahwa waduh, orang berdosa. Meskipun secara kasat mata kita lihat, oh orang berdosa, mau nggak ya? Apalagi melihat respon Yesus yang kelihatannya nggak kurang merespon ya, tidak seperti biasanya ya. Tapi yang luar biasa bahwa ternyata iman perempuan ini bisa merubah segala sesuatunya ya. Kita bisa baca ya. Coba Bapak Ibu bisa buka di Yakobus 4 ayat 6. Yakobus 4 ayat 6 dikatakan Anda bisa ini Yakobus 4 ayat 6 dikatakan, tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan Allah menentang orang yang congkak tetapi mengasihani orang yang rendah hati ya. Allah menentang orang yang congkak tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Itu luar biasa ya. Itu luar biasa. Allah mengasihani orang yang rendah hati ya. Kalau kita bisa belajar dari kehidupan perempuan Kanaan ini ya Bapak Ibu ya, mungkin banyak hal yang tidak menyenangkan ya yang dialami pada dalam kehidupan perempuan Kanaan ini ya. Kalau awalnya dia tidak dijawab oleh Yesus ya, pada saat dia minta belas kasihan nggak dijawab, bahkan dia harus diusir karena dia telah teriak-teriak gitu ya pada saat dia mengikuti Yesus gitu ya, dan murid-murid merasa terganggu dan teriakan itu, dan bahkan dia pun ditolak dan dianggap tidak layak untuk menerima mujizat dan pertolongan Tuhan karena Yesus bilang, saya datang hanya untuk domba-domba yang hilang dari bangsa Israel dan tidak untuk yang lain kan, kalau bahasa saya tidak untuk yang lain, hanya untuk domba-domba hilang dari bangsa Israel. Sedangkan perempuan ini bukan dari bangsa Israel, dia adalah orang Kanaan seperti itu. Itu nyata-nyata dia ditolak dan tidak dianggap dia tidak layak untuk menerima mujizat itu ya. Bahkan kalau kita lihat di ayat 26, perempuan itu pun sepertinya dikatakan tidak layak untuk menerima roti gitu ya. Bahkan yang dilempar kepada anjing ya. Tetapi kalau kita lihat bahwa perempuan ini bisa melewati semuanya. Perempuan ini bisa melewati semuanya. Jadi bahkan pada akhirnya Yesus pun memuji iman yang dimiliki oleh perempuan Kanaan ini ya. Yesus pun memuji. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita bisa belajar ya, jadi yang pertama adalah memiliki iman yang benar ya. Kepada kita, siapa kita percaya, yaitu kepada Tuhan Yesus. Itu ya, itu sudah kata kunci ya. Itu sudah hal yang penting yang sudah kita miliki. Jadi jangan pernah khawatir ya. Pada saat kita sudah memiliki iman yang benar, yang kedua, kita jangan pernah menyerah. Kita sudah dalam posisi yang benar, iman kita sudah benar, jangan pernah menyerah hanya karena keadaan, hanya karena tindakan-tindakan orang lain yang menghimpit kita, tindakan orang lain yang memang tidak menyenangkan kita. Jangan hanya karena keadaan seperti itu yang membuat kita menyerah dengan keadaan. Apalagi masa-masa pandemi ini ya, banyak orang-orang mengalami kesulitan seperti itu ya. Kesulitan dalam bekerja, kesulitan dalam hal makanan, dan lain-lain. Jangan karena keadaan membuat kita itu menyerah. Dan yang ketiga, memiliki kerendahan hati. Bapak Ibu memiliki kerendahan hati. Karena kalau tadi kita lihat bahwa di
Di Yakobus 4 ayat 6 dikatakan Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati ya. Jadi itu Allah mengasihani orang yang rendah hati. Segala sesuatu mungkin setiap kita ya, setiap kita punya agenda, kita punya keinginan-keinginan ya. Mungkin kita punya keinginan, kita punya tujuan-tujuan pribadi, tapi marilah kita memiliki kerendahan hati untuk mengikuti apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Karena apa? Kalau kita menyadari bahwa seperti di Galatia 2 ayat 20 ya, bahwa hidup yang kita hidupi saat ini ya, hidup yang kita hidupi saat ini bukan hidup kita lagi, tetapi Yesus yang hidup di dalam kita. Kalaupun kita punya agenda-agenda yang banyak sekalipun, kalau tidak sesuai dengan tujuan Tuhan dalam kehidupan kita, sayang ya Bapak Ibu ya, sayang banget ya. Karena kita tahu bahwa pada saat kita percaya kepada Dia, hidup yang ada sekarang ini bukan hidup kita lagi, tetapi Dia yang ada dalam kehidupan kita. Dia yang bekerja, Dia yang menopang, Dia yang mengarahkan, sehingga kita bisa memenuhi panggilan surgawi dalam kehidupan kita untuk memuliakan nama Tuhan Yesus. Jadi 3 hal ya Bapak Ibu ya, 3 M yang kita pelajari dari seorang perempuan Kanaan. M yang pertama adalah memiliki iman yang benar. Jadi kita memiliki iman yang benar kepada siapa kita harus percaya gitu ya, sepenuhnya. Dan yang kedua adalah memiliki sikap pantang menyerah ya. Apapun keadaan kita, jangan pernah menyerah Bapak Ibu. Dan yang ketiga memiliki kerendahan hati. Saya percaya bahwa kasih karunia sudah tersedia buat setiap kita. Bagian kita dalam menikmati ya. Jangan karena hal-hal yang gak esensi membuat kita tuh jadinya tidak menikmati. Jadi kita jadinya susah sendiri ya Bapak Ibu. Oke, saya berdoa biarlah renungan yang singkat ini ya bisa memberkati setiap kita, khususnya buat saya juga, untuk saya juga belajar seperti itu ya. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Tuhan Yesus, terima kasih Bapak. Sungguh kami ucap syukur Tuhan kalau hari ini kami diingatkan Tuhan, kami bisa belajar dari seorang perempuan Kanaan Tuhan. Yang mungkin secara manusia perempuan ini Tuhan tidak memiliki kapasitas apa-apa Tuhan, tapi yang luar biasa Tuhan, yang sudah Kau nyatakan pada setiap kami melalui kehidupan seorang perempuan Kanaan. Biarlah kami setiap saat Tuhan kami memiliki iman yang benar kepada Engkau Tuhan, dan Kau yang memampukan kami untuk tidak menyerah Tuhan kepada keadaan-keadaan hidup setiap kami Tuhan, kepada hambatan-hambatan, kepada masalah-masalah yang kami hadapi dalam kehidupan ini Tuhan. Dan kami juga percaya Tuhan Yesus, Engkau yang menganugerahkan kami, Engkau yang memampukan kami untuk selalu merendahkan hati kami Tuhan, untuk kami bisa memenuhi panggilan surgawi dalam kehidupan kami. Mungkin hamba-Mu selesai Tuhan, tapi biarlah Roh Kudus yang selalu berbicara Tuhan, Roh Kudus yang memberikan penjelasan yang sejelas-jelasnya kepada setiap kami, untuk kami mengerti Tuhan, untuk kami bisa Tuhan menghidupi apa yang Kau inginkan di dalam kehidupan kami. Roh Kudus yang selalu menolong Tuhan, untuk kami selalu bisa menikmati kasih karunia-Mu yang begitu besar, kasih karunia-Mu yang begitu sempurna di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan kami sudah mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Mari kita berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus.